Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Rumenta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita hari ini, Senin 23 Oktober 2023 ditulis oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dengan judul Partisipasi dalam Kejahatan yang dilandaskan pada Wahyu 18 ayat 1-10 dan ayat 19-20. Dan akan menjadi pusat perenungan kita adalah Wahyu 18 ayat 4. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati, bimbinglah kami dalam hikmat Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh dituntun dalam pengertian yang benar akan kehendak Tuhan. Amin. Sahabat, Wahyu 18 ayat 4 akan saya bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya." Sahabat, ciri hidup umat Kristen adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Karena itu, setiap umat percaya berperan sebagai agen-agen pembaruan. Namun pertanyaannya, bagaimana jika masyarakat di sekitar telah terbelenggu oleh dosa komunal dan struktural? Sifat dosa komunal menempatkan dosa sebagai budaya, sedangkan dosa struktural menempatkan hal-hal yang tidak etis, yang amoral sebagai bagian dari kebijaksanaan sosial politik. Wahyu pasal 18 menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat menjelang akhir zaman seperti kota Babel. Ada kejahatan, percabulan, dan semua bentuk kecemaran saling berkelindan menjadi sistem. Bahkan lingkup sistem tersebut tidak hanya bersifat lokal dan nasional, melainkan juga global. Wahyu 18 ayat 3 menyatakan bahwa semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Jalan keluarnya adalah umat percaya harus meninggalkan relasi dari kondisi tersebut. Sebab selama mereka berada di tengah-tengah pergaulan yang jahat itu, mereka akan menerima hukuman. Sahabat, saat kita bersikap diam di tengah-tengah kejahatan, sesungguhnya kita telah berpartisipasi dalam kejahatan. Walau seandainya kita tidak melakukan kejahatan, tetapi dengan membiarkan kejahatan leluasa bertindak di depan kita, kita telah ambil bagian di dalamnya. Keluar dari situasi jahat berarti kita mampu mengkritisi dan menolak pola hidup cemar yang berlaku. Suara kenabian menegaskan bahwa kita bukan bagian dari kondisi jahat. Mari kita berdoa. Ketika kami membiarkan tindakan kejahatan, kesewenang-wenangan tampil leluasa di hadapan kami, maka sesungguhnya kami juga ikut terlibat melakukan kejahatan. Engkau mengajak kami juga menyuarakan suara kebenaran dimanapun kami berada. Ini adalah tugas mandat yang Tuhan berikan kepada setiap kami orang-orang percaya. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami berada dalam lingkungan kerja, lingkungan rumah dan sebagainya, dan ketika kami mendapati ada hal-hal yang memang perlu untuk dikoreksi, ditegur, diperbaiki, tolong kami agar kami dimampukan untuk menyuarakannya, untuk juga bertindak membarui. Dengan demikian peran kami sebagai orang-orang percaya, yaitu ikut terlibat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang membarui, itu boleh kami lakukan dengan sukacita. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.